Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi menggerebek sebuah kampung di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga menjadi sarang narkoba. Puluhan orang ditangkap dengan barang bukti sabu seberat total 1,5 kilogram. Saat narkoba Polrestabes Palembang dan Brimopolda Sumsel menggerebek sebuah kampung di Palembang yang diduga menjadi sarang narkoba. 65 orang yang diduga hendak berpesta sabu diamankan. Dari sebuah rumah, polisi juga menemukan 1,5 kilogram sabu siap edar. Selain itu, petugas juga mendapati puluhan alat isap sabu, petasan, air keras, dan senjata tajam. Hari ini gabungan antara Polda bersama dengan Polrestabes kita berhasil menangkap tanda kutip kampung yang digunakan untuk kegiatan narkoba. Kita gabungan, ada Brimob, ada 60 orang, kemudian teman-teman dari Polair, dari K9, dari Polrestabes, juga dari Polda, dari narkoba. Ini saya kira ini hasil yang cukup spektakuler. Memang ini juga terima kasih kepada masyarakat Palembang yang telah memberi informasi kepada kita. Lokasi kampung yang berada di Kecamatan Ilir Barat ini telah lama menjadi incaran polisi. Polisi masih akan mendalami peran puluhan warga yang berhasil diamankan dalam operasi ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang gadis remaja di Palembang, Sumatera Selatan jadi korban kawanan jambret sadis saat berjalan sendirian. Korban bahkan sempat terseret dan dianiaya pelaku saat mempertahankan ponselnya yang dirampas. Inilah rekaman CCTV saat seorang gadis menjadi sasaran kawanan jambret di Jalan RA Abu Sama, Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Korban yang baru saja membeli kuota internet ini bahkan dianiaya pelaku dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya yang dirampas. Akibat kejadian ini, korban terluka dan alami trauma. Korban mengaku kedua pelaku mengadangnya saat ia tengah berjalan sendiri. Satu pelaku menganiaya dan satu lainnya merampas ponselnya. Oh, di sini kejadiannya. Meski kesakitan, ia berusaha mengejar pelaku namun kembali dianiaya hingga terseret dan jatuh. Pas dia berhenti lagi langsung dia berusaha mau nendang sama mau apa cek sudah jatuh diinjaknya, yang satunya langsung naik motor. Jadi berusaha ngejar makanya Berdiri lagi mau ngejar lagi, dapat tangannya langsung dipelintirnya lagi tangannya. Sudah lapor polisi, Bu? Sudah, Pak. Mana laporannya? Ini. Ibu korban sudah melaporkan kejadian ini dan kini dalam penyelidikan aparat Polsek Sukarami. Rekaman CCTV jambret sadis yang juga viral di media sosial ini juga turut dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up yang melintas di Jalan Dendels, Tuban, Jawa Timur nyaris hancur tertimpa pohon tumbang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kemacetan di jalur Pantura, Jawa Timur sempat terjadi saat proses evakuasi. Kemacetan panjang terjadi di jalur Pantura, Jawa Timur yang menghubungkan Tuban dan Lamongan. Hal ini dipicu insiden pohon tumbang yang menimpa sebuah pick-up yang tengah melintas. Ukuran pohon yang cukup besar membuat pick-up rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa karena pengemudi berhasil selamat dan hanya menderita luka ringan. Dibantu warga, petugas mengevakuasi pohon tumbang yang sempat melintang dan menutup akses jalan. Pohon tumbang akibat cuaca buruk dan angin kencang yang melanda wilayah Tuban dan sekitarnya. Ya, saya tadi pas jalan dari Malang, nah itu tiba-tiba ada pohon roboh sudah dekat, jadi posisi saya sudah dekat, ngerem dan tidak ngatasi kebiuan pohon itu saya. Yang rusak ini apa Pak mobilnya ini? Ya, yang rusak ini bagian depan kaca sama kabinnya yang rusak. Ya, lumayan.
Warga kampung Sukahurip, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di dalam sebuah kantong plastik dengan kondisi mengenaskan. Sesosok mayat bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini ditemukan warga sedang digigit seekor anjing di kampung Sukahurip, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kondisi mayat bayi laki-laki tersebut sangat memprihatinkan, di mana bagian kedua kakinya dari lutut hingga telapak kaki sudah hilang diduga dimakan seekor anjing. Kapolsek Cineam AKP Semiono mengatakan mayat bayi tersebut ditemukan di samping rumah warga. Muslihin yang melihat kejadian tersebut melihat jasad bayi sedang digigit seekor anjing. Sontak dirinya langsung mengusir anjing dan mengevakuasi jasad bayi bersama kantong plastik ke dalam kardus. Beliau melaporkan bahwa di samping rumahnya ada bungkusan kresek yang diduga seorang bayi yang sudah meninggal dan saat itu sedang digigit oleh anjing. Unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota bersama petugas Polsek Cineam yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi tersebut ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembuangan mayat bayi laki-laki tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Warga 3 desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berunjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas. Perusahaan tambang emas diduga mencaplok lahan dan permukiman warga. Ratusan warga asal 3 desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar unjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas di desa mereka. Perusahaan tersebut diduga mencaplok lahan perkebunan warga. Pihak perusahaan juga diduga berusaha mencaplok permukiman warga. Selain itu, warga juga khawatir tambang emas akan berdampak buruk bagi lingkungan. Yang namanya perusahaan tidak akan pernah menguntungkan buat masyarakat. Contoh di kawasan sana kita tidak apa-apa. Yang dapat adalah unsur-unsur yang terkait saja, sementara kita tidak apa-apa. Tidak dapat jalan kita saja. Masyarakat jadi sensoran. Karena kita sebagai masyarakat hanya kita bisa berbicara kepada pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan dan mendengar hati nurani kita sebagai masyarakat, mohon tolong cabut izin emas Sinta Barat yang beredar. Warga berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatalkan izin AMDAL perusahaan tambang emas tersebut. Kita sepakati di dokumen AMDAL. Sesungguhnya kalau memang itu sebuah yang dilakukan berarti sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Emas Sinta Barat. Olehnya itu kami masyarakat Sambiki telah menandatangani yang telah saya sepakati dan saya tanda tangan di selaku kepala desa dan DPD menolak PT Emas Sinta Barat yang beroperasi di wilayah khusus pemukiman dan perkebunan desa Sambiki. Warga akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga telah mengadukan permasalahan ini kepada DPRD setempat. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Cuaca buruk disertai hujan deras menyebabkan longsor batu di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya, akses jalan utama penghubung Kecamatan Arjosari lumpuh dan ratusan warga terisolasi. Inilah kondisi jembatan dan akses jalan utama di Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Akses jalan utama tertimbun material longsoran batu sehingga tidak bisa diakses kendaraan roda 2 dan roda 4. Longsor batu ini terjadi setelah hujan deras yang turun hingga lebih dari 3 jam. Akibatnya, lereng bukit longsor dan menimbun badan jalan serta jembatan. Akibat longsor, ratusan warga desa Karangrejo dan Karanggede, Pacitan terisolasi.
Warga yang nekat melalui timbunan longsor terancam licin dan terjalnya medan. Di sana hujan. Kalau kuburan yang dulu itu akan meluncur lagi. Sampai menutup Tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Total. Bergotong royong, warga membuat jalan setapak di sisi sungai. Namun akses darurat ini hanya bisa dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Hingga saat ini warga belum membersihkan material longsor karena curah hujan masih sangat tinggi dan dikhawatirkan akan timbul longsor susulan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Dusun Kerajaan, Desa Majang, Kabupaten Malang yang terdampak gempa Sabtu lalu pagi tadi dirobohkan. Ini dilakukan atas permintaan warga karena kondisi rumah yang rusak parah dan sudah tidak layak huni. Pasca gempa dengan magnitudo 6,1 yang mengguncang Jawa Timur pada Sabtu lalu di Dusun Keranjan, Desa Majang, Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, puluhan rumah dirobohkan oleh pemilik rumah dibantu relawan dan personel TNI. Tercatat ada 60 rumah dengan kerusakan berat yang masuk dalam daftar dirobohkan. Akibat terdampak gempa, puluhan rumah rusak parah dan tidak layak huni dan dikhawatirkan bisa membahayakan. Pagi ini permintaannya sekitar 13 rumah yang harus dirobohkan. Di wilayah mana? Total catatan berapa itu yang harusnya? Sekitar 60 rumah. Hingga Senin pagi, BPBD Kabupaten Malang mencatat dampak dari gempa Sabtu lalu mengakibatkan 2.364 rumah rusak dengan kategori ringan hingga berat serta 3 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Warga korban gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur memilih bertahan di rumah mereka walau kondisinya nyaris ambruk. Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi terdampak gempa di Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Kondisi rumah warga Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang rusak parah terdampak gempa, namun warga enggan mengungsi. Padahal pemerintah setempat telah mendirikan posko pengungsian bagi warga korban gempa. Warga memilih tinggal di rumah meski harus tidur dengan kondisi kurang layak. Mereka bertahan demi menjaga barang berharga, di antara puing rumah yang hancur. Sementara warga mengaku belum mendapat bantuan kemanusiaan yang mengalir dari berbagai pihak. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini kemarin mengunjungi beberapa lokasi terdampak gempa di Jawa Timur. Di antaranya di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Keduanya memastikan tahap penanggulangan bencana sudah berjalan baik, termasuk memeriksa keberadaan dan kelayakan pengungsian. Kemensos mengerahkan sekitar 700 personel Tagana untuk penanganan pengungsi, mulai dari dapur umum hingga layanan trauma pasca gempa. Sini relatif aman, tidak banyak yang cedera. Tadi ada yang luka berat sudah kita angkut, sudah dibawa ke puskesmas. Nah, kemudian Bu Mensos menjamin bahwa mereka yang tertimpa ini dari segi aspek kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang tadi yang hamil juga oleh Bu Mensos langsung diangkut, dibawa ke puskesmas. Termasuk yang sudah tua, kemudian kakinya bengkak karena kena timpa reruntuhan juga diangkut ke puskesmas dulu. Sementara yang sehat oleh Bu Mensos langsung dibawa ke tempat rencana penampungan di lapangan Taman Asri. Tadi sudah kita cek, fasilitasnya sangat memadai. Rayakan kelulusan siswa SMA di Tanjung Jabung Barat gelar pesta yang melanggar protokol kesehatan. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.